أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa media dakwah Islam Ketapang dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan sudah memasuki hari-hari 10 akhir Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan, baik puasa dan apapun yang menyertainya, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangannya mudah-mudahan disempurnakan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa media dakwah dimanapun berada, dalam kesempatan ini izinkan kami ingin menyampaikan makna yang tersirat di dalam surah Ali Imran 133 dan 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddas lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarai wad dara wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang maksudnya kurang lebih, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, sorga sudah disiapkan khusus bagi hamba-hamba yang bertakwa. Tinggal apakah kita masuk dalam orang-orang yang bertakwa yang dimaksud, maka kita mesti melanjutkan ayat berikutnya, di mana Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menafkahkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang menafkahkan hartanya dalam keadaan kaya mungkin ataupun miskin. Jadi infaknya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tidak harus dia kaya, walaupun dalam keadaan miskin dia bisa berinfak, bersedekah. Tidak perlu menunggu sehat, dalam keadaan sedang sakit apalagi dia tetap berupaya memberikan infak semampunya. Demikian dalam situasi tidak hanya ketika musim sebelum corona, tapi di saat musibah yang sedang melanda pun dia berusaha untuk mengeluarkan infak semampunya. Jadi tidak dikarenakan situasi apapun, tapi memang sudah menjadi kebiasaannya untuk berinfak dan bersedekah. Maka orang-orang seperti ini insya Allah termasuk ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Nah, menurut para ulama, di samping memang kita berinfak dengan niat yang ikhlas, maka kepada siapa infak itu dialamatkan itu juga menentukan derajat kebaikan yang akan didapat. Pertama, ada sedekah atau infak yang nilainya cuma sadaqatun bi asratin, cuma 10. Nah, ini adalah sedekah yang kita berikan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dia miskin tapi mereka masih dalam kondisi sehat, artinya masih ada kesempatan atau kemungkinan untuk berusaha. Namun dia ditakdirkan mungkin kondisinya miskin atau tidak punya pekerjaan apa-apa. Maka ketika kita bersedekah kepada mereka ini, maka kita insya Allah mendapatkan balasan biasratin, 10 hasanah kebajikan. Ada yang lebih daripada itu, yaitu bimi'atin, yaitu sedekah yang diberi ganjaran 100 hasanah kebajikan. Nah, ini sedekah yang kita titipkan kepada orang yang miskin, kemudian mereka ini dalam kondisi cacat. Mungkin dia miskin sekaligus dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan mungkin dalam keadaan tunanetra. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kemiskinan seperti ini,
maka kepada mereka yang sudah miskin kemudian cacat ini, nilai yang didapat oleh infak yang ikhlas kita berikan itu berlipat bimi'atin, yaitu sedekatun bimi'atin, 100 hasanah kebajikan. Ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu bitis atimi'atin, yaitu 900 kebajikan. Nah, ini sedekah yang kita titipkan kepada orang yang miskin dan ada hubungan keluarga. Ya, mungkin bibi kita yang miskin, paman kita yang miskin, ponakan kita yang yatim, ponakan kita yang miskin. Nah, kepada keluarga-keluarga kita yang miskin, kalau kita titipkan infak kepada mereka, maka nilainya 3 kali lipat. Tidak hanya 100, tapi 9 kali lipat. Bitis imiatin, 900 hasanah kebajikan. Oleh karena itu, sekalipun keluarga kita ini di tempat yang jauh, mungkin berada di pulau yang berbeda, Sumatera, Jawa, ataupun di tempat kopat yang berbeda, ketika kita mengirimkan infak kita, maka kita mendapatkan 900 hasanah kebajikan. Ada yang lebih sempurna, yaitu nilai bimi'ati alfin, yaitu 1000 kebajikan. Nah, 1000 kebajikan. Nah, ini sedekah yang kita titipkan kepada orang tua kita, di mana mereka yang sudah renta, sudah tua, sudah pensiun, yang tidak ada kegiatan, tidak ada lagi kesibukan, semata-mata dia menunggu infak dari anaknya. Maka ketika kita berbagi kepada orang tua kita, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu 1000 ganjaran hasanah kebajikan. Dan yang lebih tinggi lagi adalah bitis imi'atin alfin, bitis imi'ati alfin. Nah, ini 900.000 ganjaran kebajikan, yaitu sedekah atau hadiah yang kita infak, yang kita titipkan kepada orang yang alim, ya, alimin au muhtajin au faqihin muhtajin. Dia alim dan dia seorang yang sangat memang berjuang di jalan agama, yang kita sebetulnya bukan memberi beliau, tapi menitipkan dan mendukung perjuangan beliau-beliau yang berjuang di jalan agama. Itu akan mendapatkan 900.000 ganjaran hasanah kebajikan. Nah, ini mudah-mudahan ya tinggal kita ya membagi, mudah-mudahan masing-masing di bulan yang suci mulia ini kita mampu berbagi. Dan khusus kepada anak yatim, ini pesan khusus dan ayat khusus, tidak pula bisa kita menutup mata, di mana Allah mempertanyakan melalui ayatnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, hari baik bulan baik ini kita mesti peduli kepada anak-anak yatim secara khusus. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita santunkan, kita hadiahkan, kita infakkan kepada mereka-mereka. Adapun yang kedua, ciri orang yang bertakwa wal qaziminal ghaiz adalah orang yang mampu menahan amarah. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, dia bisa memberi dan senang, suka memberi maaf kepada manusia. Nah, ini pernah seorang ulama ketika dia duduk, dia mendapatkan pelayanan dari santrinya, ya, tiba-tiba santri yang membawa minuman yang panas ini ya tersandung kakinya sehingga gelasnya pecah dan air panas itu menimpa kaki dari seorang ulama tersebut. Tentu ini akan menimbulkan emosi. Namun santri ini cerdas, jadi dia membacakan ayat itu di depan gurunya, di depan kiainya, dengan mengatakan wal kaziminal ghaiz, yang maknanya di antara penghuni surga itu adalah orang-orang bertakwa, itu adalah orang yang mampu menahan marah. Maka mendengar ayat yang dibacakan santri, sang kiai hanya bilang, iya, sudah, semoga aku menjadi orang yang mampu menahan marah. Santri ini melanjutkan ayatnya wal afina 'anin nas, tidak hanya sekedar menahan marah, orang takwa adalah orang yang mampu memberi maaf. Maka kata dia, ya sudah, kau maafkan apapun salahmu. Dan santri ini terus membaca ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Maka kata sang kiai, ya sudah, kau kumaafkan dan kau akan kuberi hadiah sebagai tanda aku ingin menjadi orang yang berbuat baik. Maka inilah ketika kita mendengarkan pesan-pesan Allah, ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita termasuk
hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian hikmah Ramadan melalui media dakwah Islam Ketapang. Semoga kita mendapatkan keberkahan Ramadan dengan memperbanyak infak dan sedekah, mampu menahan marah dan kemudian memberikan maaf kepada siapapun. Insyaallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.